Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatun Nisa dengan NIM 2215068, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Agama Islam. Semester 5. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pengembangan media digital interaktif untuk bimbingan dan konseling. Untuk guna memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Media BK. Dosen pengampu Ibu Nurul Faki Isroi MPD. Nah, jadi teman-teman, di sini saya mengambil permasalahan mengenai bullying, tapi saya tidak langsung ke materi karena sebelumnya akan dijelaskan secara langsung kepada murid-murid yang akan menjadi murid-murid yang ingin dibimbing, bisa dibimbing dalam hal bimbingan dan konseling untuk memberikan pemahaman mengenai bullying. Nah, jadi teman-teman, di sini saya membuat template. Yang pertama kita terlebih dahulu kita pilih template yang ingin kita gunakan. Di sini kan saya tujuannya untuk anak SD, jadi saya lebih memilih template-template yang menarik dan warnanya lebih mencolok, seperti agar menarik untuk anak SD tadi. Nah, di sini saya memilih template yang ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih template yang ingin digunakan sesuai dengan permasalahan yang ingin dipresentasikan. Misalnya bimbingan belajar, bimbingan konseling ataupun pengenalan lingkungan sekolah. Di sini ada banyak sekali template yang bisa teman-teman gunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian setelah kita memilih template yang ingin digunakan, kita bisa mengedit template tadi sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini saya mengubahnya menjadi template seperti ini. Nah, elemen-elemen seperti ini bisa kita dapatkan dari ini. Kita pencet elemen, kemudian cari elemen yang ingin digunakan. Ini saya pilih seperti elemen anak-anak sedang bermain. Nah, di sini ada banyak sekali elemen dalam bentuk grafis, foto, bingkai, video maupun audio. Nah, jadi di sini saya memilih yang bentuk grafis. Ya, di sini ada banyak sekali, tinggal teman-teman pilih mana yang ingin digunakan. Ini yang contoh yang sudah saya pilih ya teman-teman. Kemudian untuk teks ini bisa kita buat dari ini, pencet teks, pencet tambahkan kotak teks. Nah, nih kita bisa edit. Nah, misalnya ini ya teman-teman. Nah, misalnya bullying. Nah, teks ini bisa kita edit juga, mau seperti ini misalnya. Nah, beda-beda, kita mau yang kecil atau yang besar itu ada pilihannya di sini teman-teman. Dan bisa diubah juga nih, tambahkan font mereknya, tapi pro ya teman-teman. Jadi kita harus pandai-pandai memilih kalau Canva kita belum pro. Nah, kalau teks ini bisa di sini aja teman-teman pilih. Kemudian ini ya, ini juga sama, saya mengambil di tempat elemen di sini. Terus yang ini juga saya ambil dari teks sama seperti tadi. Nah, untuk transisi ini kita bisa mengubah-ubahnya, setiap kolom ini bisa dirubah transisinya. Contohnya ini saya menggunakan transisi ini agar tadi menarik gitu. Hasil presentasinya juga bagus. Atau yang ini tuh kan jadi keren kita buatnya. Jadi transisinya juga bisa dirubah.
ini dan seterusnya. Elemennya juga bisa kita dapatkan. Misalnya contoh yang punya saya ini tentang bullying ya, bullying. Nah, ada banyak sekali di sini tuh karena udah pernah ini, tapi pandai-pandai memilih karena ada yang pro ya. Nah, saya lebih banyak ngambil di grafis nih teman-teman, tinggal dipilih, diambil mana yang teman-teman inginkan. Kemudian nih, ini juga bisa kita cari di sini tentang misalnya guru dan anak murid ya, bisa cari di tempat elemen teman-teman. Transisinya ini setiap tempat itu bisa dirubah. Nah, pokoknya saya rubah terus biar tadi ketika kita menjelaskan kepada anak-anak SD, SMP ataupun SMA itu dapat menarik. Nah, untuk warna-warna ini juga bisa kita rubah teman-teman. Misalnya warna template-nya ini enggak sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin menyampaikan untuk anak SMP atau anak SMA, misalnya warnanya mau yang natural gitu, bisa dirubah di sini teman-teman. Nah, ini ada banyak sekali warna. Ini juga bisa dirubah. Ini bisa dirubah tulisannya tuh mau yang merek seperti apa. Nah, bisa dipilih dan ukurannya juga bisa kita rubah. Contohnya kayak gini tuh, bisa diperbesar dan diperkecilkan. Nah, bisa diratakan ke tengah atau mau dikeujungin ke pinggir. Nah, jadi sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Kemudian ini juga bisa dikasihkan seperti animasi, dianimasikan misalnya ini. Ya, ini. Kayak ini orangnya bisa dianimasikan. Nah, dia kayak datang kayak terbang-terbang gitu. Ini bisa diubah di sini animasi. Jadi elemen-elemen ini bisa dianimasikan oleh kita, teman-teman. Kemudian transisinya tadi udah bisa dirubah-rubah. Oke. Kemudian untuk elemen ini ada banyak macam. Ada elemen dalam bentuk mana? Elemen. Nah, misalnya ini ya. Misalnya tentang anak sekolah dan guru. Nah, elemen ini ada dalam bentuk semua ada. Di sini ada grafis, foto, bingkai, video, dan bentuk ini juga ada. Ini saya memilih di sini ya, teman-teman. Ada dalam bentuk video. Misalnya siswa-siswa sedang belajar nih seperti ini. Dia bergerak kalau yang video ini. Gitu ya, teman-teman. Kemudian selain kita bisa mengubah elemennya, bisa mengubah warna ininya juga. Tadi kan sudah mengubah warna ininya. Misalnya kita juga bisa menambahkan suara di dalam Canva ini. Nah, di sini pencet unggahan ini ya, teman-teman. Nah, nih, yang dia. Nah, di sini kita bisa rekam suara kita yang ingin kita masukkan ke keluar deh jadinya. Yang ingin kita masukkan ke dalam video presentasi kita. Nah, saya harap sekian presentasi dari hasil pengembangan bimbingan dan konseling ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.